Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, semua pernah mendengar bekerja keras atau tanggung jawab? Nah, kali ini kita akan belajar tentang bekerja keras dan tanggung jawab menurut sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, tujuan kita adalah meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan makna bekerja keras dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mengidentifikasi cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab. Pada pertemuan kali ini, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi kalian nanti akan Ibu berikan sebuah permasalahan dan kalian akan dikelompokkan ya. Nah, setelah kalian mendapatkan permasalahan tersebut, kalian bisa mendiskusikannya di dalam kelompok kalian. Nah, jadi kalian bisa lihat di atas ya, di layar, bahwa ada peta konsep ya, bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi yang pertama-tama yang dibahas yaitu makna bekerja keras dan tanggung jawab. Yang kedua, dalil-dalil tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Yang ketiga, cara bekerja keras dan tanggung jawab. Yang keempat, hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir kalian memaparkan keterkaitan antara kerja keras dan tanggung jawab ya. Betul ya. Jadi di depan itu yang pertama ya adalah gambar orang laki-laki yang sedang bekerja keras mencari nafkah. Kebetulan pekerjaannya merupakan tukang becak ya. Nah, yang kedua adalah gambar seorang anak perempuan yang sedang menyapu karena dia dilatih untuk bisa bertanggung jawab untuk kehidupannya kelak ya. Makna bekerja keras. Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Islam, kerja keras adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang bekerja keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Cara-cara bekerja keras.
Yang pertama, menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan saat menjalankan suatu pekerjaan. Yang kedua, menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa, karena setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan tekun dan teliti agar memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga, yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai ajaran Islam termasuk ibadah, sehingga dapat bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam bekerja. Hikmah bekerja keras. Jadi yang pertama, mengembangkan bakat, minat, kemampuan diri atau hal lain. Yang kedua, membentuk diri yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Yang keempat, mengangkat derajat dan martabat. Yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat bekerja keras. Yang pertama, mengembangkan potensi diri. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan hidup. Yang keempat, menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Yang kelima, mengangkat harkat dan martabat. Dan yang terakhir, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Tanggung jawab artinya ialah bahwa setiap manusia, apapun statusnya, pertama harus bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, dan ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Dalil tentang tanggung jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalil yang kedua, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Boleh kalian yang membacakan artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu adalah semua pemelihara dan setiap kamu bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Cara-cara tanggung jawab. Yang pertama, selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Yang kedua, memberikan solusi yang berdampak positif dalam mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab itu bisa dipikul, dapat membuahkan hasil yang baik. Dan yang terakhir, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Hikmah tanggung jawab. Yang pertama, manusia yang bertanggung jawab akan lebih dipercaya. Yang kedua, sikap bertanggung jawab yang diterapkan akan mendorong tercapai kesuksesan. Yang ketiga, manusia akan lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Manfaat tanggung jawab. Akan lebih dihargai dan dihormati, akan mendapatkan banyak kepercayaan, lebih berhati-hati dalam bertindak,
lebih fokus pada solusi dan juga pengembangan diri. Orang lain merasa lebih tenang dan nyaman ketika berada di samping kita. Keterkaitan antara kerja keras dan tanggung jawab. Di dalam kehidupan sehari-hari, jika kita sedang bekerja keras, alangkah baiknya jika dibarengi dengan tanggung jawab. Karena walau bagaimanapun kita bekerja keras, namun apabila tidak ada tanggung jawab di dalamnya, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan menjadi berkah, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Demikianlah materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.